Dengerin baik-baik ya guys. Ustadz, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sementara Allah mengetahui apa yang akan dilakukan manusia tersebut? Apakah akan beramal kebaikan atau keburukan? Dan seketika itu Ustadz Badrus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di MB Story, Next Your Stories. Hai guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya, kayak opening gue tadi ya. Pada video gue Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, gue pernah bilang mau menceritakan sebuah kisah tentang pemuda dan Ustadz Badrus Salam. Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah memang dikenal sebagai Ustadz yang rendah hati ya. Jadi kalau lihat Ustadz Badrus Salam itu mukanya itu kayak anteng aja, kayak kacamata, pakai kurta atau pakai baju koko ya. Baju koko tuh baju apa sih yang lebih enak nyebutnya? Tulis di kolom komentar. Jadi kisah ini tentang seorang pemuda yang menanyakan kegundahan hatinya kepada beliau. Ada sebuah kisah yang penuh hikmah tentang dialog Ustadz Badrus Salam dengan seorang pemuda. Jadi selepas kajian sunnah, ada seorang pemuda yang mendatangi Ustadz Badrus Salam. Jadi pemuda ini mendekati Ustadz Badrus Salam setelah kajian. Mungkin kita sering ya pas kajian itu, ketika Ustadz keluar turun dari mimbar, Ustadz sering diburu sama jemaah kan. Dan mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau hanya pengen berjabat tangan dengan beliau-beliau itu, dengan ustadz-ustadz yang kita cintai itu. Jadi setiap kajian itu gue ingat banget ketika ustadz keluar mimbar, jemaah tuh langsung mendekati lah, mencoba untuk minimal untuk mendekati dan melihat atau ya bisa berjabat tangan lah intinya. Jadi ketika selepas kajian itu, si pemuda ini mendatangi Ustadz Badrus Salam guys. Pemuda yang sedang dirundung keraguan dalam agamanya, ingin menanyakan sesuatu kepada Ustadz Badrus Salam. Dan akhirnya Ustadz Badrus Salam menyempatkan untuk atau memberikan tanda atau beliau dengan keterbatasan waktu siap untuk menjawab pertanyaan dari si pemuda itu. Mulailah pemuda itu bertanya, "Ya Ustadz, boleh saya bertanya?" "Bisa," dijawab Ustadz Badrus Salam. Dan pemuda itu berkata, dengerin baik-baik ya guys. "Ustadz, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sementara Allah mengetahui apa yang akan dilakukan manusia tersebut? Apakah akan beramal kebaikan atau keburukan?" Dan seketika itu Ustadz Badrus Salam menunduk untuk berpikir sejenak. Beliau berpikir itu untuk menyiapkan bahasa atau kata-kata, karena beliau tahu mungkin dari segi penampilan si pemuda ini, jadi dia memang kita nggak menilai orang dari luar. Jadi intinya seorang ulama yang berilmu, beliau akan menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan dengan hikmahnya itu Ustadz Badrus Salam ini menyiapkan untuk berpikir sejenak, menyiapkan bahasa dan kata-kata agar si pemuda tadi mudah mengerti apa yang dikatakan oleh Ustadz Badrus Salam. Dan Ustadz Badrus Salam pun menjawab pertanyaan awal tadi oleh yang dari pemuda tadi. "Ya akhi, sebenarnya ini bukan urusan kita karena ilmu kita terlalu dangkal, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala amat luas. Memang segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang harus kamu ingat adalah bahwa Allah pun telah memberikan kepada kita kemampuan." Lalu Ustadz Badrus Salam balik bertanya ke pemuda itu, "Boleh saya bertanya?" "Silahkan," jawab sang pemuda. Ustadz Badrus Salam kemudian berkata, guys, "Kalau saya berkata kepadamu," maksudnya ini Ustadz Badrus Salam berkata kepada si pemuda ya, "Jangan minum air yang ada di gelas di tanganmu itu, apakah kamu mampu melakukannya?" Dan pemuda itu menjawab guys, "Ya mampu." Dan Ustadz Badrus Salam hafizahullah berkata kembali seperti ini yang dikatakan Ustadz Badrus Salam, "Baik, bila Allah merintahkan kita untuk sholat dan lainnya, mampukah kita melakukannya?" Dan si pemuda itu menjawab, "Mampu." Lalu Ustadz Badrus Salam kemudian menambahkan guys, "Jika kamu mampu meninggalkan sholat padahal kamu mampu melakukannya,
dan melakukan larangannya padahal kamu mampu untuk meninggalkannya, maka Allah pun berhak memberimu sanksi dan balasan. Jika semua peraturan boleh dilanggar dan tidak boleh diberi sanksi hanya karena alasan takdir, maka buat apa dibuat peraturan lalu lintas dan lainnya? Dan si pemuda ini pun terdiam, guys. Dia memikirkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah ini. Lantas si pemuda itu pun berkata, guys, lantas kenapa Allah menciptakan manusia? Ini yang pertanyaan yang berat ya. Mungkin di keseharian kita, di kehidupan kita, banyak juga pertanyaan seperti ini. Kenapa Allah menciptakan manusia? Dan Ustadz Badrussalam menjawab, guys, pertanyaanmu ini sama dengan pertanyaan mengapa Allah menciptakan langit dan bumi. Ustadz Badrussalam kemudian bertanya lagi, kalau kamu memiliki banyak kelebihan berupa kecerdasan, keilmuan dan sebagainya, tetapi kamu sama sekali tidak mempergunakannya, bukankah itu sia-sia? Dan pemuda ini menjawab, betul. Jadi ketika kita memiliki kecerdasan dan keilmuan dan sebagainya, ketika kita tidak mempergunakannya, itu akan sia-sia ya, guys. Dan dijawablah sama pemuda ini bahwa betul apa yang menjadi pertanyaan Ustadz Badrussalam itu. Dan Ustadz Badrussalam kembali berkata, jadi Ustadz Badrussalam ngomong lagi, guys, ya akhi, Allah memiliki segala macam kelebihan, maka tak mungkin Allah berbuat sia-sia. Masya Allah ya, Ustadz Badrussalam ini. Dia menciptakan langit dan bumi karena ada tujuan yang mulia. Dan beliau, Ustadz Badrussalam, bertanya lagi ke pemuda ini, guys. Ustadz Badrussalam berkata, Allah menciptakan bumi, bukankah harus ada yang memakmurkannya? Ya jika tidak, maka sia-sialah Allah menciptakan bumi ini. Dan pemuda itu kembali terdiam, guys. Dan Ustadz Badrussalam kembali melemparkan pernyataan ya kepada si pemuda itu, yang membuat pemuda itu terdiam. Manusialah yang paling pantas untuk memakmurkan buminya Allah ini. Maka Allah bekali manusia dengan ilmu. Dan agar manusia terbimbing hidupnya di dunia, Allah menurunkan syariatnya, memberi perintah dan larangan untuk kemaslahatan mereka. Jadi jika ada orang yang menanyakan tentang mengapa Allah menciptakan manusia, padahal Allah tahu manusia itu akan membuatkan atau akan melakukan keburukan dan kebaikan, Allah itu udah tahu. Dengan berlandaskan takdir tadi yang seperti dibilang oleh Ustadz Badrussalam. Dan ini bisa menjadi renungan atau apa ya namanya, jika ada di luar sana orang-orang yang menanyakan seperti ini, bisa teman-teman menjadikan atau teman-teman bisa menjawabkan jawaban seperti ini ya, guys. Dan akhirnya pemuda tersebut tersenyum puas dan berterima kasih atas penjelasan yang bijaksana dari Ustadz Badrussalam. Dan setelah selesai percakapan itu, Ustadz Badrussalam tuh berpisah dengan si pemuda tadi. Oke, guys, itulah kisah pemuda yang bertanya atau pemuda yang menanyakan kerundungan hatinya dan kegelisahan hatinya tentang agamanya, yang menanyakan sesuatu yang penuh hikmah tadi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dan dijawab dengan sangat bijaksana oleh Ustadz Badrussalam Hafizahullah. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman ketika ada pertanyaan yang serupa. Kisah ini gue angkat dari salah satu sumber, dan sumbernya akan gue taruh di link deskripsi. Itu saja dari gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke media sekalian. Semoga bermanfaat. Gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the story, make sure stories.